Siap. Kepada Ibu Guru yang hormat. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Oke, baiklah. Hari ini pertemuan kita yang kedua ya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang materi apa? Kebijakan dan latar belakang. Nah, sebelum kita bahas selanjutnya, baik sekarang ya, lihat dulu sampah-sampahnya masih ada. Oke, tidak ada lagi. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, semua berdiri dulu. Ya, semangat ya. Oke, Ibu kasih yel-yel dulu. Ya, perhatikan itu, siapa nanti yang nggak semangat, nanti dia yang memimpin. Oke? Kalau Ibu bilang, ikuti gerakan Ibu ya. Oke. Tepuk semangat. 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 Yes, yes. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, dipimpin oleh silakan saya. Maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita dan kita berdoa dulu. Saya dalam doa dan Ada usul. terima kasih Tuhan baik untuk segala berkat dan karunia-Mu kepada kami kami sedang berkumpul sekolah ini melakukan proses ini. Semoga proses belajar dan kami dengan lancar sesuai dengan waktu rasa Tuhan dalam nama puji dan dalam Tuhan sekarang sekarang amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dengan lantangnya. Bangun pemuda Indonesia. Tangan dan musisikan untuk negara. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti kamu mampu menggali semua informasi tentang apa saja dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, apa saja dampak-dampaknya, baik itu dalam bidang sosial, baik itu dalam pemerintahan. Ya, nah kemudian yang kedua, dampak yang kedua itu nanti kamu menganalisis bagaimana proses. Tahu prosesnya nak? Diawali dari peristiwa apa? Sebelum kita masuk ke hal tersebut, ya, sekarang Ibu ingin kamu saksikan dulu video berikut ini. Bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, baik. Video apa itu nak? Proklamasi kemerdekaan. Kalau dikaitkan dengan materi kita, kira-kira apa hubungannya? Ya, angkat tangannya. Ya. Apa hubungannya nanti? Proklamasi dengan dampak berakhirnya Jepang. Hubungannya adalah angkat tangan, jangan main keroyokan. Silakan semua ya. Kemerdekaan. Yang lain. Apa tadi? Si JCP. Apa video tadi pengaruhnya dengan materi kita hari ini? Materi kita hari ini kan tentang proses keluarnya. Salah satunya kan tentang proses keluarnya Jepang dari Indonesia. Nah, karena Jepang keluar dari Indonesia itu Indonesia bisa merdeka. Momen itulah yang digunakan Indonesia untuk merdeka. Oke. Sekarang lihat yang kedua.
gambar ini. Coba Kak, siapa namanya? Tinggi-tinggi angkat tangannya. Renata. Renata, silakan Renata. Menurut saya gambar di atas itu kelakuan Jepang dari Indonesia yang berdampak yang pertama kelaparan yang kedua Indonesia dipaksa untuk bekerja paksa, dan yang ketiga kesehatan bangsa Indonesia jadi gimana? Oke, jadi kita simpulkan bahwa dilihat dari gambar ini Bu, ini adalah salah satu gambar yang replika, bukan replika ya, tapi the real, gambar sesungguhnya bentuk penderitaan atau dampak pendudukan Jepang di Indonesia dengan memperlakukan kelompok. Kamu bisa lihat karena gambarnya bukan biji dan tidak tepatnya ya, urus kering dan lain sebagainya. Oke, baik, ini dari beberapa pertanyaannya ya, dari video tadi, dari gambar tadi. Nah sekarang semua duduk berdasarkan kelompok. Kelompok 1 angkat tangannya yang mana? Oke, kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Sekarang setiap kelompok silakan buka LKPD-nya. Sudah Ibu kirimkan link di WA group kita. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya. Buka link-link yang sudah Ibu berikan. Kerjakan. Oke, masuk ke bidang politik, pendidikan. Ya, siap-siap ya, presentasi untuk dimulai dari kelompok 5 nanti ya. Siap ya nak, dimulai dari kelompok 5. Silakan semua maju. Oke, silakan kelompok 5. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Pagi. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang dampak dan proses yang berakhirnya Jepang di Indonesia. Yang pertama, dampak kehidupan Jepang. Akibat penjajahan Jepang dibagi menjadi berbagai aspek kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan. Yang pertama akan kita bahas adalah dampak pada bidang politik. Ketika Jepang pertama kali datang, mereka memperkenalkan diri sebagai saudara tua dan akan membebaskan Indonesia dari kapitalisme dan imperialisme Belanda. Awalnya, bangsa Indonesia diizinkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Oke, dampak pada bidang ekonomi dan sosial akan dijelaskan oleh Glenn. Saya akan menunjukkan presentasi yang besar. Yang kedua, dampak pada bidang ekonomi dan sosial. Jepang mulai mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia dengan menguasai kilang minyak untuk kebutuhan perang. Akibatnya, kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia makin kesulitan karena beberapa kebijakan ekonomi yang tidak menguntungkan masyarakat Indonesia. Bahkan Jepang mulai melakukan kerja paksa dan memaksa petani menanam tanaman yang ditentukan untuk kebutuhan perang. Puncaknya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dua kota besar di Jepang yaitu kota Nagasaki yang didukung pada tanggal 9 dan kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Pada akhirnya Jepang mengaku kalah pada pihak sekutu. Sebenarnya jalan bagi Indonesia itu dimulai dengan adanya pertemuan pada tanggal 1 Maret 1945, yaitu Jepang mendirikan BPUPKI atau yang disebut dengan Badan Pendidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Sekian dari presentasi dari kelompok 5. Jika ada kekurangan kata dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, sesi pertanyaan. Kami akan membuka sesi pertanyaan untuk
Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan bertanya, mengapa Jepang tidak mengizinkan Indonesia dinyanyikan lagu Indonesia Raya? Mengapa? Jepang tidak mengizinkan Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan diberikan tanggapannya. Ada lagi? Banyak pertanyaannya, silakan. Kenapa Jepang membuat belajar itu selama 6 tahun? Kenapa Jepang harus mewajibkan Indonesia belajar selama 6 tahun? Oke, mewajibkan 6 tahun. Kenapa nggak 9 tahun gitu ya? Iya. Oke, good. Apa yang diulang diajarkan? Bahasa Indonesia atau bahasa Jepang? Jadi pada tahun 1928 pada Kongres Pemuda kedua bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa nasional Indonesia. Lalu pada saat Jepang menjajah, mereka mengajarkan bahasa Jepang supaya dia lebih mudah berkoordinasi dengan rakyat Indonesia. Jadi bahasa Indonesia yang duluan diajarkan ada di Indonesia. Oke. Kenapa bahasa Indonesia itu tambahin sedikit? Kan itulah trik yang digunakan oleh Jepang. Jadi penggunaan bahasa Belanda ditiadakan. Nah kan dengan begitu ternyata mereka mencintai kan gitu karena ternyata itu hanya Sekian dari presentasi kami. Terima kasih banyak. Terima kasih. oke. Baik di WA group sudah ada konten, silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan buka link grup kontes kita. Di sana ada Ibu kasih di Google Formulir. Berikan tanggapanmu dan langsung kirim. Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Yes. Sudah? Oke, kesimpulannya ada beberapa dampak masuknya Jepang ya nak. Di bidang apa saja tadi? Politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan birokrasi dan militer. Oke? Jadi sudah jelas-jelas ya? Sudah jelas tahu ya nak? Di bidang sosial contohnya apa tadi? Di bidang sosial? Ya, ada upacara sekere, kemudian ya orang Indonesia dikerahkan untuk Belajar bahasa Jepang. selain belajar bahasa Jepang untuk promosa, ya sehingga apa yang terjadi dampak sosialnya rakyat Indonesia menjadi menderita. Oke, jadi itulah pembelajaran kita hari ini 11 IPA 1 ya. Untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan bahas mengenai, perhatikan Ibu, mengenai peran tokoh-tokoh nasional dan daerah. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Sebelum kita pulang, pertemuan kita akan ditutup dengan doa dipimpin oleh Soleh. Mari kita bersatu dalam doa. Kami surga, terima kasih Tuhan atas berkat sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, bentar lagi kami mau pulang Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan agar sampai di rumah dengan selamat sampai tujuan Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah belajar tentang sejarah Tuhan. Semoga pelajaran yang kami laksanakan pada hari ini menjadi informasi yang penting bagi kami ke depannya. Ini adalah kami Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur atas pelajaran Tuhan. Amin. Siap. Kepada Ibu Guru Berhormat.